Fatimah binti Abdul Wahab Bugis mungkin tidak banyak dikenal dan jarang disebut dalam hasanah intelektual ulama Nusantara. Tetapi sosok Fatimah dikatakan sebagai ulama perempuan pertama yang mengarang kitab fikih di Nusantara yang bernama Kitab Parukunan Besar. Selain itu, ia juga memiliki peran sentral dalam proses pendidikan kaum perempuan di bumi Kalimantan Selatan. Siapakah Fatimah? Siapa itu sosok Fatimah? Pertama kita harus tarik ke belakang dulu bahwa Syekh Arsyad Al-Banjari itu sebelum ke Mekah untuk belajar, beliau kawin dulu. Nah, setelah istrinya hamil, sebelum melahirkan, Syekh Arsyad Al-Banjari ke Mekah belajar. Kurang lebih 30 tahun berada di situ. Jadi istri pertama lahir itu Syekh Arsyad masih berada di Mekah. Waktu berjalan, Syekh Arsyad Al-Banjari itu punya kawan dekat yang namanya Syekh Abdullah Bugis. Nah, ketika di Mekah, anaknya itu yang pertama yaitu Syarifah. Nah, anak yang di Banjar ini dikawinkan oleh Sultan Banjar dengan wali hakim, melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad As'ad. Setelah Syekh Arsyad Al-Banjari pulang ke Banjar, kemudian ternyata anaknya sudah kawin dengan wali hakim dan sudah dapat anak yang seorang laki-laki namanya Syekh Muhammad As'ad. Tapi waktu di Mekah, Syekh Arsyad Al-Banjari juga menikahkan anaknya yang Syarifah itu dengan temannya yaitu Syekh Abdullah Bugis. Pulang ke Banjar, ini terjadi 2 kali nikah. Tapi lalu Syekh Arsyad Banjari menelusuri kapan dinikahkan, hari apa, tanggal berapa. Nah, disitulah Syekh Arsyad Banjari menghitung dengan kemampuan beliau dalam segi ilmu falak. Ternyata lebih dulu yang di Mekah nikahnya, sedangkan yang di Banjar belakangan. Maka dipasah atau dibatalkan nikah yang di Banjar dengan seorang laki-laki yang namanya Usman, walaupun sudah melahirkan. Lalu dikumpulkanlah dengan suami yang di Mekah itu yang namanya Syekh Abdullah Bugis, ya itulah yang melahirkan namanya Fatimah gitu. Fatimah Al-Banjari, cucu dari Muhammad Syekh Arsyad Al-Banjari, ulama besar asal Banjar, Kalimantan Selatan. Ayah Fatimah, Abdul Wahab Bugis, yang dahulu saat berada di Mekah merupakan sahabat karib Syekh Arsyad Al-Banjari.
Namun sayang, dokumentasi sosok Fatimah tak satu pun dapat kami temukan. Hanya kisah demi kisah tentang wanita muslim solehah ini mengalir dari sanak kerabat. Bahkan melalui pengamat sejarah Islam yang mengetahui benar cerita perjalanan syiar agama yang dilakukan Fatimah. Syekh As'ad Al-Banjari difasilitasi oleh Sultan Banjar, Kerajaan Banjar, tempat yang lokasinya sekarang disebut Kampung Dalam Pagar. Disitulah tempat beliau belajar mengajar, dan diantaranya yang dididik adalah cucunya sendiri, Syekh Muhammad As'ad dan Fatimah. Dan mereka ini berhasil, alim, jadi waktu itu membantu kakeknya Syekh As'ad Al-Banjari dalam hal pendidikan. Di dalam pagar ini, Fatimah belajar kepada kakeknya Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari dalam berbagai macam bidang keagamaan. Bukan hanya Fatimah, semua ulama juga yang belajar di tempat itu, sehingga di dalam pagar inilah, di Darussalam ini, lahirlah beberapa pendakwah-pendakwah, ulama-ulama yang belajar langsung kepada Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari. Demikian juga ketika Fatimah ini belajar kepada kakeknya Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari, mengakibatkan Fatimah ini mempunyai kemampuan untuk menjelaskan dan memahami agama. Dan sampai akhir hayatnya, Fatimah ini juga mengajarkan agama di dalam pagar kepada kaum perempuan. Fatimah Al-Banjari sangat gigih dalam berjuang mengajar kaum perempuan. Semangat Fatimah dalam mendidik kaum perempuan, khususnya tentang ilmu agama, menjadi sosok terdepan. Hal ini sangat memiliki korelasi karena Fatimah sangat dekat dengan Syekh As'ad Al-Banjari. Dari segi keilmuan, Fatimah Al-Banjari sangat dipengaruhi kakeknya, Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari, dan ayahnya Abdul Wahab Bugis. Kedua tokoh inilah yang mewarnai hasanah pengetahuannya. Bahkan disebutkan Fatimah telah mengarang satu buku berjudul Parukunan Besar. Diperkirakan pada tahun 1820-an. Beberapa tahun setelah Muhammad Syekh As'ad Al-Banjari wafat pada tahun 1812 Masehi. Dalam masyarakat Banjar, dalam belajar keagamaan dikenal sebuah kitab, yaitu Parukunan Besar. Parukunan Besar ini menjadi sebuah referensi
bagi masyarakat. Setiap belajar agama harus merujuk kepada Parukunan Besar. Yang mana Parukunan Besar ini adalah sebuah kitab, yang kitab ini menjadi model pembelajaran dan menjadi dasar bagi orang-orang Banjar untuk mempelajari agama, kemudian menjadikan sebuah bahan-bahan kajian kepada masyarakat, seluruh masyarakat Kerajaan Banjar. Buku Parukunan Besar di Karang Fatimah bersumber dari catatan-catatan pembelajarannya dengan sang kakek. Kitab Parukunan Besar ini diperkirakan diterbitkan pada awal abad ke-18. Dan kitab ini memberikan penjelasan kepada dua hal. Pertama, persoalan agama berhubungan dengan tauhid. Kemudian persoalan-persoalan berhubungan dengan fikih. Dan pada bagian 1 dan 2 dari kitab Parukunan Besar ini menjelaskan tentang rukun iman dan rukun Islam. Di mana dijelaskan bahwa setiap orang yang ingin mempelajari agama atau ingin meningkatkan keimanan sebelum memasuki Islam, maka pelajaran pertama yang harus dia ketahui adalah bagaimana dia mengetahui rukun iman dan rukun Islam. Nama kitab Parukunan Besar ketika disebarluaskan diganti dengan judul Parukunan Jamaluddin. Disandarkan pada paman Fatimah Al-Banjari, yakni Jamaluddin yang menggantikan Muhammad As'ad, kakak Fatimah, sebagai mufti Kesultanan. Nama Fatimah pun tidak tercantum dalam penulis kitab Parukunan Besar. Karena pada waktu itu, faktor sosial politik masyarakat Muslim pada masa Kesultanan Banjar. Selain itu, pihak kerajaan hanya mengakui otoritas ilmu keislaman dipegang oleh mufti kerajaan, yakni Jamaluddin, paman Fatimah. Selain itu, secara konstruksi sosial otoritas tertinggi berkenaan keilmuan, kepemimpinan maupun kenegaraan dikuasai oleh kaum laki-laki. Meskipun sebenarnya Parukunan Besar ini oleh orang diketahui adalah dikarang oleh Jamaluddin sebagai mufti Banjar pada saat itu, tetapi masyarakat itu mengakui bahwa Parukunan Besar ini dikarang oleh Fatimah. Nah, kenapa itu menjadikan karangan Fatimah ini dijadikan karangan dan ditulis pengarangnya adalah Jamaluddin? Oleh beberapa kalangan bahwa ini disebabkan ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa masyarakat Banjar pada saat itu belum bisa menerima penulisan soal agama oleh para kaum hawa atau perempuan. Dan untuk mencegah terjadinya itu, maka dipakailah nama Jamaluddin sebagai mufti Banjar untuk mengatasnamakan tulisan Parukunan Besar sebagai karangan beliau. Dan ini oleh sebagian kalangan adalah tindakan yang tepat, karena tujuan dari penulisan Parukunan Besar adalah bagaimana kitab Parukunan Besar itu dipelajari semua orang, semua kalangan, seluruh masyarakat Banjar. Nah, jika karangan itu ditulis oleh Fatimah akan menjadi kontroversi, menjadi pro kontra, sehingga mengakibatkan tujuan utama itu, karangan Parukunan Besar itu tidak tercapai. Pendapat lain, kenapa ya kitab Parukunan Besar itu mufti atau Jamaluddin yang menamakan? Karena Jamaluddin sebagai yang mengatasnamakan Fatimah adalah jabatannya adalah mufti. Dan pada saat itu semua pendapat
semua persoalan agama yang ingin disebarluaskan pada Kesultanan Banjar, maka harus persetujuan mufti. Dan mufti pada saat itu adalah Jamaluddin. Sehingga wajar jika tulisan Fatimah sebagai wujud dari penyebaran agama melalui mufti. Dan mufti itu mengatasnamakan, mewakili Fatimah sebagai orang yang diberi kewenangan untuk menyebarkan, membuat fatwa tentang persoalan-persoalan agama. Kisah tentang kitab Parukunan Jamaluddin ditulis oleh Fatimah Al-Banjari baru diketahui berdasarkan keterangan sejarah dan tradisi lisan masyarakat Banjar, serta penjelasan para tokoh yang dapat dipercaya bahwa Parukunan Jamaluddin adalah karya Fatimah Al-Banjari. Karena terlahir dari keluarga ulama, Fatimah mendapatkan ilmu yang cukup mumpuni, sehingga mampu menjadi sosok terdidik dan menggerakkan kaum perempuan. Besar dan dididik di kota santri Martapura, langsung di bawah pengasuhan sang kakek bersama saudaranya Muhammad As'ad. Mereka menjadi ulama yang unggul dan disegani. Mengajarkan ilmu agama di majelis-majelis taklim di lingkungan kerajaan. Sementara Fatimah menjadi pengajar ilmu agama, khusus bagi kaum wanita. Fatimah ini juga mengajar tapi khusus kaum perempuan. Jadi Syekh Muhammad As'ad cucunya ini mengajar, membantu kakeknya Syekh As'ad Banjari, dan Fatimah juga mengajar, tapi masing-masing ini perempuan, ini laki-laki. Nah, disitulah Fatimah ini termasuk cucunya yang pertama dari perempuan dan dididik sehingga alim, mampu mengajar untuk kaum perempuan yang ditugaskan oleh kakeknya Syekh As'ad Al-Banjari, sehingga ini dapat menyusun satu buku. Mungkin buku ini sebagai metode atau pedoman dalam hal mengajar untuk kaum perempuan, khususnya dalam hal ibadah, mulai tentang wudu, sholat, dan seterusnya. Perjuangan dan kerja kerasnya membangun Islam di bumi Banua tidak sia-sia. Lembaga pendidikan agama di masa kerajaan yang berdiri hingga saat ini menjadi bukti bahwa cintanya terhadap Islam dan ajaran Rasulullah SAW. Bahkan kitab Parukunan Besar sampai saat ini masih menjadi panduan bagi majelis-majelis ilmu agama di Banua, Kalimantan Selatan. Jadi buku Parukunan Jamaluddin ini masih dibaca, masih menjadi rujukan khususnya di majelis-majelis taklim yang khusus majelis taklim perempuan, bahkan laki-laki pun ada juga, tapi biasanya ada kiai-kiai yang mengajar di rumah, di musalla ataupun di masjid. Untuk kaum wanita banyak dibaca ini, laki-laki, untuk kaum laki-laki pun juga dibaca. Jadi patokan dan pedoman untuk, karena ini secara ringkas saja bukunya, tapi padat lah. Jadi bisa, cukuplah untuk orang-orang awam belajar ini untuk kepentingan ibadahnya sehari-hari.
Di dalam buku ini juga dibicarakan tentang sholat sunat seperti Idul Fitri, Idul Adha, bahkan sampai sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Ini perlu bagi kita karena ini adalah merupakan sunnah dan merupakan ibadah yang utama bagi kita. Nah, jadi itu Fatimah dapat mandat dari kakeknya Syekh Hasan Al-Banjari untuk mengajar khususnya di kaum wanita. Nah, ini barangkali boleh dikatakan Syekh Hasan Al-Banjari juga ada yang disebut sekarang gender ya. Jadi perempuan pun diberinya tugas, diberinya fungsi untuk membina perempuan dalam hal ibadah dan perukunan ini tersebar di mana-mana sampai sekarang. Bahkan di Thailand Selatan pun di daerah Patoni itu banyak ditemukan buku-buku yang perukunan Jamaluddin ini atau yang disebut perukunan Melayu banyak dijual di Malaysia, bukan hanya di Indonesia. Jadi kita perlulah mencontoh bagaimana Syekh Hasan Al-Banjari itu membuat kadar-kadar dari anak cucunya sendiri, baik laki-laki maupun perempuan, untuk berkiprah dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan di wilayah Banjar, bahkan di wilayah sampai Asia Tenggara. Fatimah bin Abdul Wahab Bugis, kendati sosoknya banyak tidak dikenal generasi saat ini, namun nama dan perjuangannya dalam membangun Islam terus tertanam di hati masyarakat Kalimantan Selatan. Ia wafat sekitar tahun 1828 di usia 53 tahun dan dimakamkan berdekatan dengan sang ayah dan ibundanya di Kompleks Pemakaman Desa Karangtengah, Kota Martapura.